Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita, juga taufik dan hidayahnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fid din, untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan yang ada pada serana yang ada bersama dengan kita hari ini. Kemudian salawat dan salam kita kepada Sayyiduna Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang karena andil beliau bersama dengan sahabat-sahabatnya hingga agama yang mulia ini sampai ke negeri kita, yang kemudian menjadi keyakinan kita hingga saat sekarang ini, dan kita berharap kemudian wafat kelak di atas agama yang mulia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku atau yang hidup bersama dengan Rasulullah, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya yaitu para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang lagi setelahnya yaitu atba' at-tabi'in. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok yang istimewa dalam sejarah Islam, sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus. Beliau merupakan Al-Ansori, salah seorang sahabat dari kalangan Ansor, Al-Khazraji, lahir dari suku Khazraj. Ini ada dua suku besar ya, dari orang-orang Ansor ini. Yang pertama suku Aus dan suku Khazraj. Adapun sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari suku Khazraj, Al-Badriyu. Beliau merupakan alumni perang Badar, ya, veteran perang Badar, yang mana alumni perang Badar ini memiliki keistimewaan, ya, sebagaimana dalam hadis qudsi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kata Allah kepada orang-orang yang ikut perang Badar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpartisipasi pada perang Badar, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, qad ghafartu lakum, saya sudah ampuni kalian semua. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsinya, ya, wajabat ya lakumul maghfirah kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, wajib ya, ampunan untuk kalian. Ya, ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang mengikuti perang Badar. Ya, salah satunya adalah sahabat yang mulia ini, Mu'ad bin Jabal. Kunya beliau, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Abu Abdirrahman. Ya, ini diantara kebiasaan orang Arab, yaitu memiliki nama kunyah. Ya, dan sahabat yang mulia ini, Mu'ad bin Jabal, itu dikunia dengan Abu Abdirrahman. Beliau radhiyallahu taala anhu kana tawilan hasanan jamilan. Beliau orang yang tinggi, ya, memiliki postur yang tinggi, hasanan jamilan, rupawan dan sangat gagah orangnya.
Nah, ini diantara keistimewaan sahabat yang mulia ini. Allah memberikan fisik ya, yang luar biasa pada beliau, yaitu postur yang tinggi dan muka yang rupawan. Ya, meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwa ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan perkara fisik, tetapi untuk ya beberapa makhluk Allah Subhanahu Wa Taala Allah berikan kelebihan fisik, ya rupawan dan postur serta yang lainnya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun di dalam agama kita fisik itu bukan ukuran, tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan nabinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang memiliki fisik yang luar biasa. Ya bahkan hampir seragam persaksian sahabat Rasulullah ya yang mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak ada orang yang segagah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan setelahnya. Ya makanya ya, ulama kita berbeda pendapat yang mana sebenarnya yang lebih gagah, apakah Nabi Yusuf atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ini diantara karunia Allah Subhanahu wa taala, meskipun lagi-lagi fisik bukan ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk sebagian orang Allah mengaruniakan kelebihan fisik pada mereka. Termasuk sahabat yang mulia ini, Mu'ad bin Jabal. Allah karunia postur tinggi sekaligus muka yang rupawan, hasanan jamilan. Ya, muka yang rupawan dan orang yang ganteng atau gagah. Mu'ad bin Jabal, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki beberapa keutamaan khusus. Di antaranya mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa hirsuhu ala wasiyatih, yaitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menasihati dan memberikan petua khusus kepada sahabat yang mulia ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman biyadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah memegang tanganku. Faqala li, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Ini kekhususan Mu'ad bin Jabal. Di antara hal yang khusus pada diri Mu'ad bin Jabal, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan langsung kepada beliau, kepada Mu'ad bin Jabal, bahwa Rasulullah mencintainya. Ya, secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu mencintai sahabat-sahabatnya. Tetapi tidak semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara langsung kepada mereka, inni la uhibbuk. Ya, saya mencintaimu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai bersumpah, wallahi, demi Allah wahai Mu'ad, inni la uhibbuk. Saya mencintaimu. Faqultu bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk. Ya. Kemudian Mu'ad juga mengatakan, saya juga mencintaimu ya Rasulullah. Lalu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bentuk cinta beliau kepada sahabatnya, beliau mengatakan, ya Mu'ad, inni usik la tada'anna an taqula dubara kulli shalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mewasiatkan karena saya mencintaimu, maka saya mewasiatkan kepadamu, jangan sekali-kali tinggalkan di penghujung sholat satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk a'inni ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, yang kemudian Mu'ad juga ajarkan kepada kita jamaah sekalian. Maka jadikan ini ya, sebagai
bacaan kita. Ya, sebagian ulama kita mengatakan dibaca sebelum salam, ya, sebagian yang lain mengatakan dibaca setelah kita salam. Ya, apapun itu jangan sekali-kali tinggalkan doa ini, karena doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang beliau cintai, yaitu sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi dalil bahwa bukti cinta seseorang itu adalah dengan menasihatinya, ya, dengan memberikan petunjuk yang terbaik kepadanya. Ya, kadang orang mempersepsikan bahwa kalau mencintai seseorang itu ya hanya terus diberikan sanjungan, hanya terus diberikan tepuk tangan dan seterusnya. Ya, cinta yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan untuk orang yang kita cintai. Bukan hanya memberikan sanjungan, bukan hanya memberikan tepuk tangan, ya, tetapi bagaimana orang yang kita cintai berada pada jalan yang benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan kepada sahabatnya, ini demi Allah saya mencintaimu wahai sahabatku, dan wasiatku kepadamu jangan tinggalkan satu doa di penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Inilah pertemanan, persahabatan yang sesungguhnya jamaah sekalian. Teman sejati adalah teman yang mau menasihati, ya, teman yang mau mengarahkan, bukan teman yang mensupport kita di segala kondisi. Bahkan di saat kita salah, kita pun tetap disupport. Ya, ini tidak benar tentu saja. Teman yang terbaik, teman yang betul-betul mencintai adalah teman yang mengarahkan untuk kebaikan kita, bukan yang selalu mendukung kita meskipun dalam kesalahan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan, ya, pelajaran kepada kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jawasu al-halfi min ghairi istihlafin li ta'kidil kalam wa ikna'is sami. Bolehnya kita bersumpah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentakkid, untuk menekankan apa yang kita ingin sampaikan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah meskipun tidak diminta, akan tetapi Rasulullah saking ingin menunjukkan betapa cintanya ia kepada Mu'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kemudian bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan wasiat kepada sahabat yang mulia ini. Pemirsa yang dimuliakan, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara kedekatan, ya, Mu'ad dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunta, atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wahai Mu'ad, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ya. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan yang buruk, kesalahan itu dengan perbuatan baik, yang dengannya perbuatan buruk itu menjadi terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Menarik jamaah sekalian wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal ini. Mu'ad bin Jabal ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah pemimpinnya para ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nanti tatkala orang dibangkitkan di hari akhirat, ulama memiliki barisannya sendiri dan pemimpinnya adalah Mu'ad bin Jabal. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih mewasiatkan kepada beliau 3 perkara penting ini. Apa itu? Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik di masjid, di pengajian, di kantor maupun di rumah, tatkala tidak ada lagi mata yang memandang kita. Maka wasiat Rasulullah kepada Mu'ad, wahai Mu'ad,
betul bahwa engkau adalah pemimpinnya para ulama. Tetapi ingat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Karena kita berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Kita ini adalah manusia yang sangat berpotensi untuk terjatuh dalam kesalahan. Maka kita butuh untuk sering-sering diingatkan. Ya, meskipun seorang ulama sekalipun, meskipun ia merupakan pemimpinnya para ulama, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan wasiat, tetap memberikan pesan, bertakwalah kepada Allah wahai Mu'ad. Baik di Madinah maupun nanti di Yaman. Baik lagi bersama dengan Rasulullah maupun lagi bersendirian. Karena iman kita ini fluktuatif, jamaah sekalian. Ya, kadangkala kalau kita bersama dengan teman-teman yang soleh, lingkungan bi'a yang baik, ya kita juga ikut terbawa dengan suasana seperti itu. Namun tatkala kita sudah bersendirian, pintu sudah ditutup, berubah lagi kondisinya. Keluarlah hakikatnya. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, dimanapun engkau berada, maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kita sendirian, mau kita lagi bersama dengan jamaah pengajian, ya, mau kita lagi di kantor atau di masjid, maka ketakwaan kita seharusnya sama saja, jamaah sekalian. Karena ketakwaan kita, takutnya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena penilaian pandangan mata manusia. Kemudian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Wahai Mu'ad, engkau ini manusia biasa. Kalau engkau terjatuh dalam kesalahan, maka cepat-cepat tutup kesalahan itu, hapus kesalahan itu dengan apa? Dengan hasanah, dengan perbuatan-perbuatan baik, yang dengannya perbuatan baik itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam realistis memperlakukan sahabatnya. Meskipun Mu'ad bin Jabal adalah pemimpinnya para ulama, akan tetapi tetap saja ia adalah manusia. Tetap saja ia adalah manusia biasa yang berpotensi untuk terjatuh dalam kesalahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan, kalau engkau terjatuh dalam kesalahan, maka hapus cepat kesalahan itu dengan perbuatan baik, yang dengannya perbuatan baik tersebut dapat menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, bersegera ya menutup kesalahan itu, menghapus kesalahan itu, bukan dengan mentaswif. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, secara umum jamaah sekalian, kita semua ini memiliki kecenderungan yang sama. Setiap kita ini dipergauli dengan baik oleh orang lain. Cuma yang menjadi masalah kita, ya kita kadang tidak mampu untuk mempergauli orang lain dengan sebaik-baiknya. Ya, maunya orang itu yang berkata lembut ke kita, ya, menjaga sopan santunnya kepada kita, menghormati kita dan seterusnya. Tapi kadang-kala kita tidak mampu belajar untuk menghormati orang lain, menjaga sopan santun kepada orang lain, berkata lemah lembut kepada orang lain. Padahal ya sederhana saja sebenarnya rumusnya. Pergauli orang lain sebagaimana Anda ingin dipergauli. Ya, sebagaimana Anda senang diperlakukan dengan akhlak yang mulia, maka orang lain seperti itu juga, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin juga dipergauli, diperlakukan dengan akhlak yang mulia. Ya, dan ini rumus hidup yang sangat sederhana. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda tidak suka orang lain berkata kasar kepada Anda, maka belajarlah untuk tidak berkata kasar kepada orang lain. Ya, kalau Anda ya tidak suka kemudian dibentak-bentak, maka belajarlah untuk tidak membentak-bentak orang lain. Ini pelajaran dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kedekatan Mu'ad dengan Rasulullah. Begitu banyak wasiat khusus Rasulullah kepada Mu'ad yang akhirnya juga Mu'ad tularkan kepada kita, sampaikan kepada kita lewat hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Ya, di antara wasiat juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Mu'ad, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Wahai Mu'ad, tidakkah engkau ingin saya tunjukkan satu dari pintu-pintu surga? Kemudian Mu'ad mengatakan, apa itu ya Rasulullah?
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Ucapan ya, la haula wala quwata illa billah itu adalah pintu dari pintu-pintu surga. Ya, kalimat yang sederhana, kalimat yang sangat pendek, tetapi wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal adalah kalimat ini bisa menghantarkan orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk iktiraf, sebagai bentuk pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak memiliki daya apa-apa. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah Jalla Jalalu dengan kalimat yang sederhana ini, la haula wala quwata illa billah. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke Yaman, Rasulullah secara khusus mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadza. Wahai Mu'adz, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita. Tahun depan mungkin kita sudah tidak ketemu, kata Rasulullah. Wala'allaka antamurra bi masjidi hadza wa qabri. Nanti kalau engkau balik tahun depan ke Madinah, mungkin engkau hanya mendapati masjidku ini, Masjid Nabawi, dan kuburanku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking dekatnya dengan Mu'adz bin Jabal yang menyampaikan salam perpisahan secara khusus yang tidak disampaikan kepada sahabat-sahabatnya secara khusus yang lainnya. Tetapi untuk Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sampaikan secara khusus, wahai Mu'adz, sepertinya ini pertemuan terakhir kita. Kita tidak ketemu lagi tahun depan. Kalau engkau balik ke Madinah, yang engkau dapati mungkin hanya adalah Masjid Nabawi dan kuburanku. Maka Mu'adz bin Jabal menangis sejadi-jadinya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi hati seorang Mu'adz bin Jabal, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering diberikan wasiat. Bahkan Rasulullah mengatakan kepadanya, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya mencintaimu wahai sahabatku. Dan dikali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau akan meninggal, ini merupakan pertemuan terakhir dengan Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal itu menangis karena sudah akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma iltafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biwajhihi nahwal Madinah faqala inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak, paling dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Adillatun ala mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabalin wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kan harisan ala wasiyatih. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, dan seringnya Rasulullah memberikan wasiat kepada pemimpinnya para ulama ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi hirsuhu ala dukhulil jannah wan najati minan nar. Di antara keutamaan manaqib dari Mu'adz bin Jabal ini adalah beliau bersemangat untuk masuk surga dan bersemangat untuk menghindarkan dirinya dari neraka. Ya, kalau ingin masuk surga, setiap kita, saya yakin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk surga. Cuma pertanyaannya, apakah kita semangat untuk masuk surga? Apakah kita semangat untuk terhindar dari neraka? Tentu kita berbeda-beda, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya orang itu rata-rata ingin kaya. Ya, ingin kaya raya, ingin sejahtera. Tetapi apakah semangat disertai dengan semangat yang sama juga untuk kaya raya? Ada orang yang sekedar berangan-angan ingin kaya tetapi tidak kerja. Ya, begitu juga dengan surga. Ada orang yang ingin masuk surga tetapi tidak dibarengi dengan semangat untuk masuk surga. Sekedar keinginan hati saja, tetapi tidak diimbangi dengan semangat yang sama untuk masuk surga. Beda halnya dengan sahabat yang mulia ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau semangat untuk masuk surga dan menjaga dirinya dari api neraka. Sampai-sampai beliau Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
"Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, kabarkan kepada aku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkanku dari api neraka. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang paling penting. Ternyata kita sudah diwakili oleh Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bagaimana kita masuk surga dan selamat dari neraka. Dan pertanyaan ini kan rata-rata ada pada kita, apa sebenarnya yang bisa memasukkan kita ke surga dan apa amalan yang bisa menghindarkan kita dari api neraka, karena hajat kita pada hal ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menjawab, "Laqad sa'alta an azim." Wahai Mu'adz, engkau bertanya perkara yang sangat besar, yaitu amalan yang memasukkan orang ke dalam surga dan menjauhkan orang dari neraka. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Dan hal ini sangat mudah, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasul, pertanyaanmu ini besar, urusan besar, yaitu memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Tetapi meskipun bobot pertanyaanmu ini besar, tetapi mudah untuk dilakukan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amalan yang bisa memasukkan orang ke surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama kata Rasulullah adalah tauhid. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik. Inilah yang paling pertama jamaah sekalian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Mu'adz. Karena ia merupakan pokok agama kita. Ia merupakan akar dari keyakinan kita, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempersembahkan ibadah yang kita lakukan dan tidak memperserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan ini yang merupakan prioritas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang selalu beliau tekankan. Sebagaimana di penghujung hidup paman beliau Abu Thalib, beliau masih semangat untuk mendakwahkan tauhid ini kepada paman beliau. Ya am, wahai pamanku, kul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat yang dengannya menjadi hujahku kelak di hadapan Allah untuk menolongmu. Akan tetapi ia diganggu oleh Abu Jahal dengan mengatakan, ya Abu Thalib, atargabu amillati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau ingin meninggalkan agama bapakmu Abdul Muttalib? Rasulullah masih semangat mendakwahi beliau tauhid. Ya amkul kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang dengannya menjadi hujahku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya tauhid ini jamaah sekalian. Karena kalau amal soleh, kebajikan, tidak ada yang kurang pada Abu Thalib. Beliau yang membesarkan Rasulullah, beliau yang menanggung hidup Rasulullah, seorang anak yatim, tetapi anak yatim bukan sembarangan. Seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pembela dakwanya Rasulullah, bahkan menjadi orang yang pasang badan, siap jiwa raganya untuk membela dakwah kemanakannya ini. Tetapi ternyata ia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegangi agama tauhid ini. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus shalah. Dan engkau mendirikan salat. Ya, ini wasiat Rasulullah yang kedua yang bisa mengantarkan orang ke surga, menjaga tauhid, ibadah kepada Allah semata, kemudian menjaga salat. Ya, kadang-kala jamaah sekalian, dosa orang yang meninggalkan sholat ini dianggap remeh. Ya, padahal dosa orang yang meninggalkan sholat ini lebih besar dari orang yang berzina, dari orang yang merampok dan seterusnya. Ini merupakan dosa yang sangat besar, orang yang meninggalkan sholat. Makanya ulama kita berbeda pendapat bagaimana statusnya orang yang meninggalkan sholat. Imam Ahmad mengatakan ia jatuh dalam kekufuran, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dengan orang di luar kita, yaitu orang-orang kafir, adalah sholat ini. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, kata Rasulullah, maka terjatuh ia
dalam kekufuran. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan menafsil, merinci. Ya, kalau ia melakukan karena kemalasan tidak terjatuh dalam kekufuran, tetapi terjatuh pada dosa yang sangat besar. Akan tetapi kalau ia meninggalkan sholat itu karena menganggapnya tidak wajib lagi, maka ia terjatuh dalam kekufuran, kata Imam Syafi'i. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian betapa urusan sholat ini adalah urusan yang sangat penting. Ini wasiat kedua Rasulullah kepada Mu'ad. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah kepada Mu'ad, wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujju al-bait. Ya, engkau mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Makkah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara manakib dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah menyebutkan tentang beliau bahwa Mu'ad bin Jabal ini adalah, ya, orang yang paling tahu tentang Alkitab dan As-Sunnah, paling tahu tentang al-halal dan al-haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di depan sahabat-sahabatnya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang kepada sesama umatku siapa? Kata Rasulullah adalah Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah Umar. Dan umatku yang paling tegas untuk urusan Allah Subhanahu wa taala adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Dan umatku yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Umatku yang paling bagus bacaan Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Umatku yang paling tahu tentang faraid, tentang ilmu warisan adalah Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'ad bin Jabal. Dan umatku yang paling tahu yang halal dan yang mana yang haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ini tentu saja bukan predikat sembarangan jamaah sekalian. Ya, kalau kita dipanggil oleh orang ustadz, ya mungkin hanya itu berangkat dari persangkaan baik. Orang memanggil kita sebagai seorang kiai, mungkin karena persangkaan baiknya kepada kita tidak tahu hakikat keilmuan kita ini seperti apa sebenarnya. Bagaimana ilmu yang sudah kita dapatkan. Tetapi yang mempersaksikan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa umatku yang paling tahu yang mana yang halal dan yang mana yang haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walikulli ummatin amin. Setiap umat ada orang kepercayaannya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan aminnya orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah. Ya, syahidnya di sini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Mu'ad bin Jabal dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai a'lamu fi ummati bil halali wal haram. Orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram di umatku. Beliau adalah orang yang faqih, orang yang paling tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, istakri'u al-Qur'ana min arba'. Mintalah untuk dibacakan Al-Qur'an dari 4 orang. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua, dari Salim maula Abi Hudzaifah. Yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat kata Rasulullah Mu'ad bin Jabal. Ini 4 orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Kalau ingin dibacakan Quran, maka mintalah pada 4 orang ini agar dibacakan Quran untuk kalian. Siapa itu? Yang pertama adalah Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah Salim maula Abi Hudzaifah. Dan yang ketiga Ubay bin Ka'ab. Dan yang keempat adalah Mu'ad bin Jabal. Inilah 4 orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang direkomendasikan langsung oleh Rasulullah. Ibnu Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal. Bukan cuma tahu yang halal dan yang haram, tetapi juga orang yang direkomendasikan dalam perkara Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, inna Mu'ad bin Jabal kana ummatan qanitan lillah.
Ya, Mu'ad bin Jabal itu levelnya selevel umat. Satu orang tapi kualitasnya seperti satu umat. Ya, ini persaksian sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud. Ya, sebagaimana persaksian persaksian kepada Nabi Ibrahim. Karena ummah. Ibrahim itu seorang tapi kualitasnya seperti satu umat. Ternyata ada sahabat Rasul yang memiliki kualitas juga yang seperti itu. Kata Ibnu Mas'ud itu adalah Mu'ad bin Jabal. Karena ummah, satu orang tapi kualitasnya seperti satu umat. Ya. Kemudian Sa'ala Abdullah bin Mas'ud anil ummah faqal muallimul khair. Beliau adalah pengajar kebaikan. Wal qanitu al muti'u lillah. Beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, begitulah penggambaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kualitas seorang Mu'ad bin Jabal. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arsalahu ila al-Yaman. Ya. Liyad'uuhum ila al-Islam li'ilmihi wa fiqhihi. Di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal, beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai duta Islam, sebagai dai untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yang mana negeri Yaman ini bukan negeri Islam saat itu. Negeri Yaman ini adalah negerinya Ahlul Kitab. Ya, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi banyak di sana dahulu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke sana, untuk berjuang ke sana adalah Mu'ad bin Jabal. Tentu saja yang dipilih Rasulullah bukan orang sembarangan. Ya, di samping ia adalah orang yang berilmu, orang yang memiliki kapasitas, memiliki mental yang luar biasa. Ya, tentu saja segala muwasafat, segala sifat-sifat penting yang dimiliki seorang pejuang, seorang dai, semuanya ada pada Mu'ad bin Jabal. Dan ialah yang kemudian dipilih oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri yang jauh, ke negeri Yaman, tempatnya para ahlul kitab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau engkau sudah ketemu mereka dan berdakwah kepada mereka, maka mulailah dengan berdakwah kepada syahadatain. Lagi-lagi tauhid, jamaah sekalian. Ya, tauhid awalan. Tauhid ini yang menjadi awal dan prioritas sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Mulai dengan tauhid, mulai dengan syahadatain. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, fa in ata'uka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawat. Kalau mereka sudah bersyahadat, tahu tauhid, mengerti tauhid, maka ajarkanlah kepada mereka yang wajib-wajib. Di antaranya adalah kewajiban sholat. Nah, ini menunjukkan lagi-lagi kualitas seorang Mu'ad bin Jabal. Ia ditugasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Yaman. Kemudian di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal adalah sana'un Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, meskipun sebelumnya tadi kita sudah mendapatkan hadis dari Rasulullah bahwa umatku yang paling tahu yang halal dan yang haram adalah Mu'ad. Ya, Mu'ad bin Jabal. Tetapi ada pujian lagi yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Abu Bakrin. Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Ni'mar rajulu Umar. Sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Ni'mar rajulu Abu Ubaidah. Sebaik laki-laki adalah Abu Ubaidah. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan ni'mar rajulu Mu'ad bin Jabal. Sebaik-baik laki-laki adalah Mu'ad bin Jabal. Dan lagi-lagi yang mempersaksikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja tidak melontarkan ucapan yang datang dari hawa nafsu, tetapi itu merupakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keistimewaan sahabat yang mulia ini. Yang pertama, Rasulullah pernah bersumpah bahwa beliau mencintainya. Yang kedua, Rasulullah mempersaksikan bahwa Mu'ad ini adalah
pemimpinnya para ulama, orang yang paling tahu yang halal dan yang haram. Dan Rasulullah juga mempersaksikannya bahwa ia adalah sebaik-baik orang. Disandingkan dengan Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Terakhir pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manakibihi qurbuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Anas bin Malik, qala ataina Mu'adz bin Jabal fakulna hadithna min ghara'ibi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan kami pernah datang kepada Mu'adz bin Jabal dan meminta kepada Mu'adz untuk menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami tidak ketahui. Anas bin Malik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang dekat dengan Rasulullah. Karena ia sudah diwakafkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk mengkhidmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beberapa hadis itu kita ketahui dari Anas bin Malik, termasuk dalam kitab Asy-Syama'il. Bagaimana fisik Rasulullah, bagaimana posturnya Rasulullah, bagaimana jalannya Rasulullah, bagaimana rambutnya Rasulullah, bagaimana ubannya Rasulullah, itu dari Anas bin Malik. Akan tetapi Anas bin Malik sadar ada juga orang lain yang dekat dengan Rasulullah, yaitu Mu'adz bin Jabal, yang tidak semua hadis itu didengar oleh Anas. Maka Anas bin Malik pergi belajar kepada Mu'adz bin Jabal tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Mu'adz ini lebih senior dari Anas bin Malik. Meskipun Anas bin Malik termasuk ulama yang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, akan tetapi ia tahu betul tidak semua hadis itu ia dengarkan langsung. Maka ia datang kepada Mu'adz dan mengatakan, wahai Mu'adz, ya, sampaikan kepada kami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka Mu'adz mengatakan, kuntu ridfahu ala himarin. Saya pernah dibonceng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan keledai beliau, himar beliau. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Mu'adz, ya, wahai Mu'adz. Kemudian Mu'adz mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu. Ya, saya menerima seruanmu. Ya, ini Rasulullah lagi di atas keledai dan beliau membonceng sahabatnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki hewan tunggangan yang rata-rata beliau beri nama. Untanya beliau beri nama. Keledainya beliau beri nama. Ada namanya bigol atau bagla, perkawinan antara keledai dan kuda. Itu Rasul punya semua dan semuanya diberi nama oleh Rasulullah. Untanya beliau beri nama Qaswa, keledainya beliau beri nama Ufair, kemudian baglanya, bigolnya itu hadiah dari Muqawqis, beliau beri nama Duldul. Ya, semua Rasulullah SAW beri nama. Bukan cuma manusia saja yang diberikan nama yang baik-baik. Bahkan kendaraan sekalipun Rasul beri nama ini untuk ya, tafaul, untuk optimisme, ya, mengharapkan kebaikan. Ya, bukan malah memberikan julukan-julukan yang buruk. Ya, ini diantara sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memiliki hampir semua jenis kendaraan. Unta ada, keledai ada, bigol juga ada. Ya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kala beliau membonceng sahabatnya, beliau yang justru membonceng sahabatnya. Ya, bukan malah beliau yang dibonceng. Ya, ini menunjukkan bagaimana akhlak seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan yang kadang mengkhidmah juga sahabatnya, beliau membonceng Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis yang lain misalnya, ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya membonceng sahabat beliau, yaitu Abdullah bin Abbas sekaligus sepupunya. Ya, yang mana di atas kendaraan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan hadis ihfazillah yahfadka dan seterusnya. Dan pada kesempatan ini ternyata yang dibonceng oleh Rasulullah ternyata adalah Mu'adz bin Jabal lagi. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah dengan sahabatnya. Justru beliau yang membonceng sahabatnya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas kita-kita ini? Kemudian Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu alam. Tentu saja Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya
ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas kita-kita ini kepada para hambanya ini adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperserikatkannya, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Lagi-lagi perkara tauhid, jamaah sekalian. Ya, lagi-lagi yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal adalah perkara tauhid. Itulah hak yang paling dasar, yang paling pokok yang Allah miliki pada kita, kata Rasulullah, adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Ya, saya kira ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita dengan hadis-hadis ini menggambarkan bagaimana kedekatan seorang Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat, orang yang Rasulullah sampai bersumpah dan menyampaikan cinta beliau kepada sahabatnya ini, memberikan wasiat kepada sahabatnya ini, dan mempersaksikan bahwa beliau adalah orang yang paling tahu yang halal dan yang haram, orang terbaik di dalam umat ini dan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saat mendekati ajalnya, Rasulullah menyampaikan secara khusus kepada sahabatnya ini bahwa sepertinya itu pertemuan terakhir dengan beliau. Tahun depan ia tidak ketemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini karena cintanya yang sangat dalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun menangis sejadi-jadinya karena akan berpisah dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Karena sekali lagi hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu adalah pengetahuan tentang apa yang dicintainya. Maka ini upaya kita untuk betul-betul memanifestasikan cinta kita, bahwa dengan mempelajari kehidupan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, orang-orang di sekitarnya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia merupakan tuntutan keimanan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malah sebaliknya sebagaimana kata orang Arab, man jahila syai'an adahu, siapa yang tidak mengetahui sesuatu cenderung ia akan memusuhinya. Dan inilah yang terjadi, ya, orang-orang kemudian kadang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ruang-ruang publik. Itu hanya berangkat dari ketidaktahuan mereka akan pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau.